Kisah teladan Islami, wali politikus sekaligus sang penakluk, Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syahid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Raja Cirebon pertama sekaligus uak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063 atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyimas Rara Santang, putri dari Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja, yang telah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Said Abdul Malik Azmat Khan India dan Alwi Amul Faqih Hadramaut. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpang-siuran, sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan alim ulama senusantara dan mancanegara atau bahasa Cirebon Gotra Sawala pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon, maka Pangeran Raja atau PR Nasiruddin yang bergelar Wangsakerta mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya, pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah atau Tritiya Sarga yang sudah diluruskan dari kesimpang-siuran klaim oleh banyak pihak. Pelurusan sejarah tentang asal-usul Syarif Hidayatullah telah dilakukan oleh Pangeran Raja Nasiruddin dengan melakukan penelitian terhadap naskah-naskah yang ada dengan dibantu oleh para ahli di bidangnya. Dalam pertemuan agung Gotra Sawala pertama di Cirebon, penelusuran tersebut menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabumi yang memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah dalam Tritiya Sarga. Isinya sebagai berikut: Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil atau Sunan Gunung Jati atau Susuhunan Cirebon bin Syarif Abdullah
dan Nyai Hajah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda atau Nyimas Larasantang bin Ali Nurul Alam dan Putri Mesir bin Jamaluddin Al-Husain bin Al-Amir Ahmad Syekh Jalaluddin bin Amir Abdullah Khan bin Abdul Malik India bin Alwi Amul Faqih Hadramaut bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Ali Khaliq Qasam bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhazir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sadiq Madinah bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Asyahid bin Sayyidah Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha bin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Quraisy bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Addad bin Humaisa bin Salaman bin Bista bin Syahil bin Jamal bin Qaidar bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Tarak bin Nakhur bin Syarub bin Abir bin Syalik bin Pinan bin Arfaksyad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamik bin Matusyalak bin Mahnauk bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Nabi Adam dan Siti Hawa. Versi naskah keprabonan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syarifah Siti Fatimah, Husain Zainal Abidin, Muhammad Mubarakin, Imam Zafar Siddiq, Musa Kalijam, Habi Jamali, Ahmad Nakidi, Ali Nakidi, Hasan Sukri, Muhammad Dadi, Raja Bani Israel, Ratu Mesir, Raja Duta, Kanjeng Sinuhun Karbon, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Masih ada lagi naskah-naskah versi Kitab Purwakarta Caruban Nagari, versi Kitab Samsu Al-Jahairah Pinasabi Ahli Al-Bait, yang insya Allah akan kita rangkum dalam episode berikutnya. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Raya Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka, meninggal dalam usia 120 tahun, sehingga putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya yang memimpin Kesultanan Cirebon. Setelah wafatnya Syarif Hidayatullah, kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Proses belajar. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Baba Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk. Itu setelah uaknya wafat. Pernikahan dan penaklukan Banten. Kisah selanjutnya insya Allah akan kita lanjut pada episode berikutnya.
Wallahu a'lamu bissawab.